Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Budaya. Kembali lagi bersama saya Nisa Nur Azizah dalam program Jejak Budaya. Dalam episode kali ini kita akan mengulik situs bangunan cagar budaya Rumah Cimanggis yang berada di Kota Depok yang saat ini tengah dalam proses pemugaran. Bisa dilihat pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Pemancar RRI atau biasa dikenal dengan Komplek RRI yang tepatnya berada di bagian selatan kawasan ini, tempat di mana bangunan cagar budaya ini berada. Sedikit informasi pemirsa, kawasan Pemancar RRI seluas 142,5 hektar ini dimiliki oleh Kementerian Agama dan saat ini tengah dalam proyek pembangunan Universitas Islam bertaraf internasional. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita lihat bagaimana kondisi bangunan cagar budaya Rumah Cimanggis yang saat ini tengah dalam proses pemugaran. Ya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan bangunan cagar budaya Rumah Cimanggis yang saat ini tengah dalam proses pemugaran. Bisa dilihat ini dikelilingi oleh pagar besi yang memang sengaja dipasang untuk menghalangi atau mengantisipasi orang-orang tidak berkepentingan untuk masuk ke wilayah atau area proyek ini. Mungkin bisa dilihat untuk lebih jelasnya bagaimana kondisi dalam dari bangunan cagar budaya yang tengah direnovasi saat ini. Bisa dilihat jelas pemirsa bahwa memang ini sudah hampir selesai dan kegiatan penataan Rumah Cimanggis atau pemugaran Rumah Cimanggis ini memang menjadi salah satu komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk bisa turut berkontribusi dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya. Berdasarkan informasi yang saya dapat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti sempat mengatakan bahwa pemugaran atau renovasi cagar budaya Rumah Cimanggis ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, kontraktor pun diminta untuk tetap menjaga kualitas bangunan ini. Yang mana bangunan ini ketika selesai nanti akan difungsikan menjadi museum mini atau galeri di kawasan Universitas Islam Internasional Indonesia dan diharapkan bisa menjadi ikon menarik bagi kawasan universitas ini. Secara umum, proses pemugaran atau renovasi Rumah Cimanggis ini dimulai pada tahun 2019, di mana tepat di 2018 situs atau bangunan Rumah Cimanggis ini ditetapkan atau diresmikan menjadi situs cagar budaya. Yang mana di tahun 2019 itu mulai diadakan diskusi penyusunan terkait rencana masa depan dari Rumah Cimanggis ini. Tepat di tanggal 7 Februari 2020 telah diselesaikan proses penyusunan DED atau Detail Engineering Design Rumah Cimanggis, dan kemudian pemugaran ini benar-benar dilaksanakan. Atau direalisasikan pada September 2020 dan ditargetkan selesai pada Juli 2021. Proyek dengan anggaran 10,5 miliar ini dikerjakan oleh kontraktor PT Laga Pratama Interindo dan saat ini progresnya sudah mencapai 39,91%. Maka dari itu, itulah beberapa informasi yang saya dapat terkait proyek pemugaran Rumah Cimanggis ini. Untuk lebih seru, lebih menarik, kita akan membahas mengenai sejarah atau asal mula dari Rumah Cimanggis ini. Diketahui Rumah Cimanggis ini ditetapkan atau resmi menjadi situs cagar budaya melalui surat keputusan pemerintah Kota Depok nomor 593 tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 September 2018, tentang penetapan bangunan
Cagar Budaya Gedung Tinggi Rumah Cimanggis. Adapun dalam proses pengajuannya memang sempat terganjal polemik terkait rencana pembangunan Universitas Islam bertaraf internasional yang digagas oleh pemerintahan Jokowi JK, dan bahkan sempat ada wacana Rumah Cimanggis ini akan dirobohkan atau digusur karena memang lahannya akan dipakai. Hal ini tentu mengundang banyak kritik dari berbagai pihak, khususnya para pemerhati sejarah, sampai akhirnya di tahun 2018 dikirimkan tim ahli cagar budaya yang memang khusus mengobservasi Rumah Cimanggis ini, dan akhirnya diakui bahwa Rumah Cimanggis ini layak untuk dijadikan situs cagar budaya. Sejarah asal mula kenapa Rumah Cimanggis ini bisa dibangun adalah pada saat itu sekitar tahun 1730-an kota Batavia ini sudah menjadi kota yang tidak nyaman untuk ditinggali karena bencana banjir dan wabah penyakit di mana-mana, sampai akhirnya para elit VOC atau petinggi VOC itu kemudian mencari wilayah atau daerah baru untuk dijadikan jadikan tempat tinggal atau tempat peristirahatan. Jadi mereka para elit VOC mendirikan Landhuizen atau rumah peristirahatan mewah yang memang dikelilingi oleh kebun luas. Salah satunya Gubernur Jenderal Petrus Albertus Pandepara yang membangun Landhuizen di Depok, yakni Rumah Cimanggis ini, dan diketahui bahwa ia membangun Rumah Cimanggis ini untuk istri keduanya, Mariana Yohana Beck. Dia membangun Rumah Cimanggis ini atau Landhuizen Depok ini di sekitar tahun 1775 sampai 1778, dan konon Gubernur Jenderal Petrus Albertus Pandepara ini membangun Rumah Cimanggis ini menggunakan dana hasil korupsi kas VOC, dan memang Gubernur Jenderal ini dikenal sebagai sosok yang suka bermewah-mewahan dan sering kali mengadakan pesta besar-besaran di Rumah Cimanggis ini. Pada saat itu ketika kemudian istrinya meninggal pada tahun 1787, kemudian Rumah Cimanggis ini diserahkan kepada arsitekturnya, yaitu David J. Smith. Dan kemudian setelah David J. Smith bangkrut, tidak ada catatan apapun terkait siapa sih pemilik Rumah Cimanggis ini, sampai akhirnya di tahun 1932 Gedung Tinggi atau Rumah Cimanggis ini, kawasan ini digunakan sebagai bangunan di bawah kepemilikan De Meyer. Kemudian berlanjut pada tahun 1946 sampai 1947, Rumah Cimanggis ini dijadikan sebagai markas Belanda, terutama pada saat agresi militer 1. Dan konon katanya di tahun 1950-an Soekarno ini sempat singgah di Rumah Cimanggis dalam perjalanannya menuju Istana Bogor. Kemudian pasca kemerdekaan di era Orde Baru, setelah Soekarno jatuh, Presiden Soeharto mengambil kawasan bersejarah ini untuk menjadikannya komplek RRI pada tahun 1967. Tepatnya 9 Oktober 1969, kawasan pemancar RRI ini diresmikan, dan bangunan Rumah Cimanggis ini menjadi bagian dari kompleks pemancar RRI ini. Kemudian lalu pada tahun 1978, bangunan ini dijadikan menjadi semacam rumah dinas bagi pegawai atau karyawan RRI. Baik pemirsa, saat ini saya akan mewawancarai seseorang yang memang pernah tinggal di Rumah Cimanggis ini, yang sempat merasakan bagaimana kondisi Rumah Cimanggis ini ketika tahun pasca kemerdekaan. Ya, mari kita panggil saja. Ada Ibu Asih di sini. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk bisa diwawancarai. Boleh tahu Bu,
berapa Ibu tinggal di rumah Cimanggis ini dan kira-kira berapa lama? Saya tinggal di rumah Cimanggis ini sekitar tahun 1978. Waktu itu usia saya masih 4 tahun. Saya tinggal di sini sampai tahun 1984, sekitar 6 tahun. Oh, berarti Ibu 6 tahun tinggal di sini ya? Ya. Di tahun 1978 sampai dengan 1984. Sampai dengan 1984. Bisa diceritakan Bu, kenapa Ibu sampai bisa tinggal di rumah Cimanggis ini? Waktu itu ayah saya bekerja di RRI ya, dari RRI Jakarta yang mulanya kita ngontrak di Jatinegara, kemudian kebetulan dapat rumah dinas di RRI Cimanggis. Nah, ketika dapat rumah dinas itu ayah saya, ibu dan saya yang kebetulan belum masih sendiri tinggal di sini, diarahkan untuk tinggal di rumah gedung gede, dulu namanya gedung gede. Oke. Oh, ini fun fact nih teman-teman. Jadi rumah Cimanggis ini dulu dikenal dengan gedung gede dan berarti memang alasan Ibu bisa tinggal di sini adalah karena ayah Ibu asli ini adalah seorang pegawai RRI yang mendapatkan rumah dinas berarti di sini ya? Ya, betul. Lalu bagaimana Bu kondisinya ketika Ibu tinggal di rumah ini? Karena rumah ini kan begitu besar, maksudnya bagaimana Ibu tinggal di sini? Apakah semuanya itu benar-benar utuh dimiliki oleh keluarga Ibu saja, atau memang ada bagaimana Bu untuk mengurus rumah ini? Oh, enggak, waktu awal mula saya di sini sudah ada beberapa kepala keluarga. Kalau nggak salah kurang lebih 7 kepala keluarga. Nah, ketika orang tua Ibu datang ke sini bertambah, dan terakhir selama Ibu tinggal di sini ada 9 kepala keluarga yang tinggal di rumah ini, di sekat-sekat, sehingga ada 9 kepala keluarga waktu itu. Oh, jadi 9 kepala keluarga tinggal di rumah ini dan dibagi-bagi gitu ya, areanya. Kira-kira berapa ukuran ya untuk setiap keluarga mendapatkan area untuk rumahnya, untuk keluarganya? Ya nggak luas sih, kira-kira ya 6 meter kali 5 meter ya, 5 kali 6 meter ya, yang ya kita sekat sendiri, ada 2 kamar, ada dapur, ada ruang tamu. Kalau kamar mandi kita sama-sama bareng-bareng. Oh, berarti memang setiap keluarga hanya sekedar dibagikan tempat atau ruang kosong, kemudian untuk mengatur sekat-sekat bagian dalam rumah, membuat kamar itu adalah urusan dari setiap keluarga sendiri ya. Oke. Lalu Bu, kira-kira apa sih kenangan yang paling diingat saat tinggal di rumah Cimanggis ini? Kenangannya banyak ya, namanya masa kecil kita hidup bareng-bareng, kebersamaannya semakin kuat karena kita sama-sama tinggal di tempat yang sama, main bareng. Jadi sampai saat ini pun usia Ibu sudah hampir 40 tahun, kita masih sering kumpul. Jadi apa ya, kebersamaan dan kekeluargaan kita masih ada, masih kuat. Oke, berarti memang dengan beberapa atau sejumlah keluarga yang tinggal di rumah ini tidak menimbulkan perpecahan atau menimbulkan sesuatu yang tidak gitu ya. Jadi memang kehidupan antar keluarganya tetap harmonis, tetap saling membantu, gotong royong seperti itu. Oke. Lalu Bu, terakhir menurut Ibu apa sih pandangan Ibu terkait proses atau rencana pemugaran rumah Cimanggis ini? Ya, menurut saya sih bagus ya, karena dulu ketika saya waktu saya sempat keluar dari rumah ini udah hampir rubuh. Bahkan tahun berapa, kalau tidak salah tahun 2003 udah hampir separuh rumah ini rubuh ya. Padahal banyak sekali
karena peninggalan zaman Belanda, banyak ornamen-ornamen budaya zaman dahulu yang sebenarnya sangat jarang ada dan sebenarnya bisa dijadikan seni ya, seni budaya yang bisa kita lestarikan buat pelajaran anak-anak kita yang saat ini. Banyak seni ornamen-ornamen yang saya sendiri bagus ya, kayunya juga kuat, temboknya juga kuat, memang ininya ada arsitekturnya memang lain, lain dari yang zaman sekarang. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa sisanya juga kita bisa lihat lah bagus gitu loh. Jadi sangat disayangkan kalau hilang sama sekali. Memang harus, kalau menurut Ibu memang harus dilestarikan, karena sudah tidak ada lagi atau jarang sekali ada bangunan-bangunan yang mencirikan budaya kita zaman dahulu. Oke, berarti memang proyek pemugaran Rumah Cimanggis ini memang sesuatu yang diharapkan ya, karena memang ada suatu kebanggaan atau kesenangan tersendiri karena ini menjadi situs cagar budaya di tempat Ibu Asih tinggal gitu ya. Jadi memang menarik dan Saksi sejarah yang pernah ikut di dalamnya. Oke, saksi sejarah yang pernah ikut di dalamnya. Ibu ikut bangga bahwa Rumah Cimanggis ini benar-benar dijadikan situs cagar budaya dan direnovasi, diperbaiki gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Asih atas waktunya, atas informasinya yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Bu. Ya. Mungkin teman-teman bisa kita ke arah sini. Ya, inilah kondisi bagian depan dari Rumah Cimanggis ini. Bisa dilihat ya pemirsa, lokasinya memang masih dalam perbaikan. Ini adalah kantor bekas RRI. Jadi ada kantor bekas RRI. Kemudian baiklah, mungkin itu saja pemaparan saya, informasi terkait Rumah Cimanggis ini. Dan tadi kita juga baru selesai mewawancarai Ibu Asih, sosok saksi sejarah yang pernah memang tinggal di Rumah Cimanggis ini. Mendengar kisah masa kecil Bu Asih yang tinggal di Rumah Cimanggis ini semakin membuat saya bersyukur melihatnya gitu ya, karena waktu sempat ada wacana untuk Rumah Cimanggis ini digusur atau dirobohkan, kemudian proses pengajuan menjadi situs cagar budaya adalah tidak mudah gitu. Saya bersyukur bahwa saat ini bangunan ini, Rumah Cimanggis ini masih ada dan bahkan diperbaiki, dipugar, direnovasi oleh pemerintah dalam upaya pelestarian cagar budaya. Ya, jadi bangunan cagar budaya Rumah Cimanggis ini menjadi tonggak awal kota modern di Depok. Bahkan rumah inilah yang membuka aktivitas perekonomian dan membuka lahan untuk dibuat jalan dari Batavia ke Bogor. Jadi memang Rumah Cimanggis ini memiliki nilai historis yang tinggi untuk kota Depok maupun untuk keluarga dari Bu Asih. Mungkin sampai di sini saja jejak budaya pagi hari ini. Saya Nisa Nur Azizah dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.